Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, ketemu lagi dengan saya Ray di channel Sudut Pandang. Boom. Kalau kita melihat struktur dari Presiden Jokowi itu, kalau dilihat kan masih PDI Perjuangan. Tapi kalau dilihat iman politik dan chemistry-nya kan sudah wassalam dari kemarin Pilpres 2024. Nah, jadi sia-sialah kalau nanti setelah presiden selesai menjabat, kemudian pengaruh politiknya, kemudian legasinya atau keinginan-keinginan politik ke depannya kalau dibiarkan kemudian kembali ke Solo kan menjadi sia-sia. Nah, ini ada info menarik dari internal Golkar yang sekarang ramai diperbincangkan. Pak Jokowi akan pindah ke Golkar lah, ke Gerindra, terus kemana ini presiden akan melangkahkan arah politiknya lah setelah tidak menjabat presiden nanti. Ini ada informasi A1 pastinya dari internal Golkar. Seru ini. Apakah Pak Jokowi akan merapat ke Golkar? Kita tonton video berikut ini. Sebetulnya Mas Adi, Pak Jokowi itu sudah masuk Golkar ya sejak 2015. Sejak 2015. Tapi sejatinya Jokowi itu adalah kader Golkar sejatinya. Karena saya tahu Pak Jokowi itu pada saat masih jadi pengusaha di Solo. Dia pengusaha, dia pengurus asosiasi. Saat itu tahun 2003 ya, apa 2004 akan maju menjadi wali kota Solo. Ya. Wali kota Solo. Cari apa? Partai pengusung. Kalau Pak Jokowi itu kader PDIP, untuk apa cari Pengusung. langsung masuk. Ketua Golkar Solo pada saat itu namanya Mas Kus ya. Turunan dari apa namanya? Keraton Solo. Ketua Golkar Solo. Saya waktu itu ketua Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, juga anggota DPR RI. 99-2004. Mas Kus datang ke saya ke Jakarta, Mas Ridwan, ada pengusaha namanya Joko Widodo, panggilan Jokowi, mau jadi wali kota, harus kita dukung, ini pengusaha. Terus apa? Ya, kita harus dukung. Ada syaratnya, dia minta wakilnya si X, saya tidak perlu sebut namanya, karena kalau saya sebut ini jadi gempar. Dan Jokowi, temannya Jokowi, teman sekolahnya, dan sangat akrab. Wah, saya tidak berani ngomong. Saya bilang gitu. Akhirnya prosesnya waktu itu masih ada Bang Mahdi Sinambela, ketua UKK. Saya lapor ke UKK, saya tidak lapor ke Bang Akbar. Bang Mahdi, dia bilang, wah jangan Wan, kau cari perkara. Kalau kamu dukung ini Jokowi. Nah, tidak jadilah. Akhirnya Jokowi kemana? Didukung siapa? PAN, Betul. PAN. Didukung PAN, PKS, belum ada PDIP. Sampai proses, jadilah Jokowi didukung PDIP. Ini akhir ya, didukung PDIP dengan syarat wakilnya adalah si Master FX. Ya, FX. Rudy. Itu kejadiannya. Jadi Jokowi ini kader Golkar. Pengusaha zaman Orde Baru itu semua pengusaha Golkar. Saya ini ketua umum Himpunan Pengusaha Muda di Jawa Timur, ketua Real Estate Indonesia. Akhirnya jadilah proses sampai jadi presiden. 2014 Pak Jokowi terpilih, tidak didukung oleh Golkar. Golkar mendukung Prabowo Hatta. Ya. Ingat kan? Ya. Prabowo Hatta. Saya sudah ketemu Jokowi bersama Mas Cahyo Kumolo. Mas Cahyo ketua pemenangan pemilu, saya ini anak buahnya Cahyo, dia ketua umum DPP KNPI Pusat, saya di Jawa Timur, ketua Jawa Timur. Wan, bantu saya. Apa? Ketemu dengan Pak Wiranto, ketemu dengan Akbar Tanjung. Siapa? Wiranto, Pak Jokowi. Saya atur pertemuan lah Jokowi dengan Pak Wiranto di Bambu Apus. Habis itu ketemu juga di rumahnya Bang Akbar. Nah, sampai akhirnya Jokowi dengan Pak JK. Begitu kita kalah,
Prabowo Hatta sudah terpilih, terus Munas Golkar, ingat kan? Ya, Terpilihlah Abu Rizal Bakri. kedua kali, terus pecah ada Agung Laksono. Komunikasi saya sama dengan Jokowi, berkomunikasi Pak Jokowi, Golkar itu begini, saya jelaskanlah kepada Pak Jokowi Ya. bahwa Golkar itu adalah doktrinnya karya siaga gatra praja, karya kekaryaan. Setiap kader Golkar begini-begini, saya jelaskan itu sama Pak Jokowi. Akhirnya masuk di Pak Jokowi. Apa yang terjadi? Pecah, dua-dua tidak maju, Novanto jadi ketua Golkar. Saat itu sudah dikendalikan Golkar itu oleh Pak Jokowi sejak 2015. Saat Munas di Bali yang Novanto terpilih. Begitu Novanto masuk, langsung Erlangga otomatis. 2019 otomatis lagi kita ketemu kan. Kenapa Erlangga bisa terpilih? Di TV apa kemarin? Di TV apa dulu ketemu? CNN. CNN. Kita kan CNN. Calonnya siapa? Bambang Susatyo, kurang kuat apa? Ada 7, ada 8, termasuk saya salah satu. Yang tidak mundur cuma saya berdua sama Erlangga. Tapi saya di-bypass kan terakhir oleh Aziz Samsudin, ketua pimpinan sidang, dihilangkan, langsung di-drop. Nah, itulah kenapa saya bilang Jokowi itu Golkar, karena presiden itu kalau di Golkar itu sama dengan Pak Harto dulu ketua Dewan Pembina. Iya. Yang sekarang diduduki oleh Abu Rizal Bakri. Begitu Pak Abu Rizal Bakri komunikasi dengan Presiden X, jadi sudah barang itu. Tapi ini tidak tampil. Itulah yang namanya Golkar. Kenapa? Karya siaga gatra praja, doktrinnya itu. Setiap kader Golkar adalah bekerja secara profesional, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gatra praja membela pemerintah. Pemerintah siapa saja. Gus Dur jadi presiden, kita bela Gus Dur. Megawati jadi presiden, kita ada. SBY memang Golkar, kita ada di situ. Pak Jokowi jadi kita cuma 1 tahun oposisi kan, ribut. Habis itu diambil alih. Jadi sejak 2015 Jokowi itu sudah mengendalikan Golkar sampai hari ini. Iya. Nah, saya berani terbuka. Weh, baru tahu kalau Pak Jokowi ini sudah mengendalikan Golkar sejak 2015. Bahkan sebelum beliau menjadi wali kota sudah ada tangan-tangan dingin dari Partai Golkar yang menjembatani beliau menjadi wali kota Solo. Lalu seperti apa yang dimaksud mengendalikan partai sejak 2015 itu seperti apa? Ya, karena begini, secara prinsip kenapa Jokowi ini belakangan ramai dikaitkan dengan Golkar ini, tentu publik bertanya-tanya setelah Jokowi tak jadi presiden, kira-kira kemana manuver dan langkah politiknya? Kan itu yang pertama. Dulu memang Jokowi itu mengatakan setelah tak lagi jadi presiden, serah terima jabatan tanggal 20 Oktober, Jokowi akan kembali ke Solo. Mudik kampung, kembali ke halaman, membangun kampung bersama keluarga besarnya dan seterusnya. Tapi rasa-rasanya belakangan ini jauh lebih kuat bahwa Pak Jokowi sedang dikaitkan dengan partai politik tertentu. Dulu akan ada yang mengaitkan dengan Gerindra. Ini suka tidak suka. Kenapa? Karena ketika Gibran itu dianggap sebagai replika dari politiknya Jokowi, tentu ada konsesi politik yang dibicarakan. Tapi belakangan ketika Jokowi dikaitkan dengan Gerindra, ini mulai meredup. Setelah itu Pak Jokowi juga dikaitkan dengan PSI. Ya. Tapi yang paling santer belakangan Jokowi dikaitkan dengan Golkar. Kenapa Golkar? Tentu pertama, Golkar ini adalah partai besar. Yang kalau kita lihat hasil perolehan pileknya di 2024, ini kan mepet sekali perolehan politiknya dengan PDIP ya, 15-16% lah gitu. Yang saya kira ini menjadi dalam tanda kutip menjadi tempat di mana itu Pak Jokowi melabuhkan pilihan politik selanjutnya. Karena kalau pun toh mau jujur, per hari ini pun Jokowi masih kader PDIP. Kalau bicara tentang KTA-nya, kalau bicara tentang struktur keanggotaannya, tapi kan orang tahu iman politik, chemistry-nya, Jokowi dan PDIP kan sudah wassalam sejak lama, gitu Pak. Jadi dalam konteks inilah kemudian Pak Jokowi itu dikait-kaitkan. Yang paling mungkin adalah Golkar. Kenapa Golkar? Partai besar. Yang kedua, publik kan menilai tentu Jokowi ini tidak akan selesai begitu saja setelah tak jadi presiden. Pengaruhnya, legasinya, dan keinginan-keinginan politiknya nggak mungkin akan selesai hanya karena jabatan politiknya akan berakhir di tanggal 20. Satu-satunya cara supaya legasi, petuah dan fatsun politik Jokowi itu terus didengarkan, determinan, adalah masuk partai besar.
Kalau Pak Jokowi masuk PSI, nggak bakal didengar. Support politiknya tidak terlampau kuat. Golkar menurut saya adalah Nggak lucu juga, masa gantiin anaknya. PSI kan? nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi PSI sekarang masih gonjang-ganjing masuk atau tidak. Ya. Yang saya sebut ini bagian dari misteri ilahi ini, Pak. Ya. PSI lolos ke Senayan atau tidak, bagian dari misteri ilahi ini. Nah, saya kembali ke Pak Jokowi. Ya tentu sangat rasional kalau kemudian Jokowi ini kembali ke Golkar. Mantan presiden dan berlabuh ke partai politik yang besar. Menurut saya ini akan ada yang disebut dengan mutual interesting. Jadi saling membutuhkan. Satu sisi bagi Golkar memang saat ini tidak terlampau kelihatan figur-figur dominan. Ya. 10 tahun belakangan harus diakui. Tak ada figur kunci dominan yang kemudian mampu mengeskalasi kekuatan politik Golkar secara umum, terutama di bidang eksekutif di Pilpres ya. Makanya momentum 2 kali Pilpres Golkar nggak punya kader. Yang kedua yang paling penting pada level Pak Jokowinya, yaitu untuk terus mempertahankan pengaruh-pengaruh politiknya di negara ini, Bang. Kalau tidak punya sandaran politik, kalau tidak punya backup politik, apalagi politiknya nggak besar, tidak terlampau didengarkan secara umum. Oleh karena itu, bagi saya cukup rasional kalau kemudian Jokowi itu dikaitkan dengan Golkar. Disitulah titik temu. Golkar membutuhkan Pak Jokowi dengan legasi dan jejaring politiknya tentu saja, plus portofolio Pak Jokowi yang saya kira cukup panjang, Presiden 2 periode, kemudian Gubernur Jakarta dan Solo. Dan pada level Pak Jokowi, bahwa semua konstelasi politik di 2024, termasuk di 2009 yang akan datang, ini juga ada pengaruh-pengaruh Jokowi yang tentu saja akan determinasi melalui partai. Ya Golkar tentu di situ. Nah, seru. Ini kalau Pak Jokowi benar merapat kembali ke Golkar akan menjadi sesuatu yang menarik di 2029 nanti. Pasti masih ada lah majis-majis atau tangan dingin Jokowi di 2029. Nanti akankah Pak Jokowi nanti akhirnya merapat ke Golkar? Mari kita tunggu. Lalu bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian subscribe channel kami agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan.